hasil tes Bapak Ibu. Nah, apakah nanti setelah hasil tes ini dilaksanakan, apakah yang bersangkutan bisa mengetahui, ya? Mungkin mohon izin Ibu narasumber, kalau kita berkaca dari CACT yang lalu, pada saat setelah sudah selesai mengerjakan tes secara keseluruhan, ada skor ya terkait dengan capaian yang sudah dilakukan terkait dengan hasil tesnya. Apakah di ProSN ini seperti itu juga? Apakah pada saat yang bersangkutan sudah selesai melaksanakan tes, akankah ada muncul skor ya langsung diketahui pada saat itu juga? Seperti apa Bapak Ibu? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Awal izin menjawab untuk pertanyaan Pak Noval untuk output hasil ya Bapak Ibu. Nah, untuk output hasil ini untuk profiling ASN ini hasilnya belum tertampil secara real time ya di komputer Bapak Ibu nantinya. Jadi memang perlu di download terlebih dahulu oleh operator Penkom instansi begitu Bapak Ibu. Jadi nanti harapannya jika memang laporannya sudah ada dan bisa menyampaikan laporan tersebut kepada peserta begitu ya. Gitu. Jadi mohon maaf belum terakomodir nih untuk langsung tertampil gitu ya di layarnya selesai pengerjaan begitu. Masih perlu pengolahan data dari aplikasinya begitu. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, yaitu metode apa yang digunakan untuk melakukan penilaian manajerial Bapak. Nah, mungkin Pak Wakilan bisa menjawab. Silakan. Ya, baik, tadi ada pertanyaan dari Pak Asep ya terkait dengan metode yang digunakan. Kita tahu bahwa mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya sebelumnya ya. Ya, karena tadi rupanya sempat tidak jelas juga ya. Sempat kecil ya suaranya ya, tapi mudah-mudahan sekarang jelas. Untuk Pak Asep terkait dengan metode yang digunakan khusus untuk profiling ini, kita menggunakan metode lainnya. Nah, kalau kita kenal di dalam penyelenggaraan penilaian kompetensi menurut peraturan PKN nomor 26 tahun 2019 itu ada dua metode ya. Yang satu adalah metode assessment center, itu cirinya adalah mereka dilakukan oleh beberapa asesor, lebih dari satu tentunya, kemudian simulasi yang digunakan pun juga lebih dari satu, bahkan lebih dua, sesuai dengan metode apakah itu kompleks, sedang maupun sederhana. Dan di situ ada integrasi data. Nah, di situ tentunya butuh waktu yang panjang, itu kalau metode assessment center. Kemudian yang kedua adalah metode lainnya. Metode lainnya itu sesuai dengan ketentuan adalah metode yang digunakan selain assessment center. Untuk metode lainnya, ini khusus untuk profiling ASN ini kita sudah berbasis aplikasi. Karena itu maka tingkat objektivitasnya tinggi, mengingat kami tidak lagi mengolah data ini secara manual, tetapi sudah berbasis aplikasi, dan mungkin ini hanya karena belum ditampilkan ya, seperti tadi Mbak Ririn sampaikan. Untuk sementara tes ini tidak seperti CACT ya. Kalau CACT itu sesaat setelah selesai, kita klik saja sudah langsung mendapatkan penilaian akhirnya. Masuk kategori apa dan nilainya berapa itu langsung terlihat gitu ya. Nah, sebenarnya ini juga begitu. Semuanya akan terekam, jadi jejak digitalnya ada, dan karena ini adalah berbasis aplikasi, dapat dipastikan bahwa untuk ini hasilnya ini nanti akan disampaikan seperti tadi itu dapat didownload oleh admin masing-masing instansi ya, yang kemudian nanti akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Itu untuk hasil penilaian. Kemudian untuk hasil penilaian itu sendiri nanti akan terbagi menjadi dua. Satu adalah rekapitulasi. Rekapitulasi itu mencakup seluruhnya, nilai seluruhnya, baik capaian maupun standar. Nah, rekapitulasi ini sepertinya nanti akan diselesaikan lebih cepat daripada penyelesaian yang laporan individu. Harapan kami untuk rekapitulasi ini supaya instansi cepat menginput datanya di bukan MySAPK, di SIASN maupun di SIMATA, Sistem Informasi Manajemen ASN. Nah, karena ini nanti juga sudah terintegrasi dengan SIASN maupun SIMATA, maka masing-masing pegawai itu juga bisa melihat di SAPK masing-masing.
via handphone, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nanti akan seperti itu. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan lengkap secara individu yang kurang lebih ada 5 sampai kurang lebih 10 halaman ya. Ini akan mencakup laporan individu. Ini merupakan hasil dari tes kompetensi manajerial sosiokultural, kemudian tes potensi, tes literasi digital, dan preferensi karir. Untuk laporan ini, individu ini juga nanti akan terlihat kelebihan yang bersangkutan itu apa, kemudian area pengembangan atau pengembangan yang dilakukan itu juga apa, termasuk yang tadi preferensi karir atau pilihan karir itu juga akan tergambar di situ. Bahkan untuk nama-nama jabatan yang ada di PNS sebagai pilihannya juga akan terlampirkan di situ. Demikian sih untuk laporan, untuk metode yang digunakan sekaligus juga menjawab seperti apa objektivitasnya dari penilaian ini. Kemudian sesuai ketentuan tadi disampaikan oleh Ibu Kaban bahwa untuk tes ini masa berlakunya maksimum 3 tahun. Jadi bisa dilakukan secara berkala. Setelah itu tidak sudah berlaku lagi atau sudah expired, maka yang bersangkutan bisa ikut kembali. Namun demikian, bisa juga belum 3 tahun itu diikutkan kembali. Bisa saja mungkin diikutkan kembali dalam level yang berbeda karena ada perubahan tingkatan jabatan bisa jadi. Tetapi kalau yang bersangkutan mungkin selama itu telah dilakukan pengembangan-pengembangan kompetensi misalnya, baik itu melalui rotasi, mutasi, penugasan, dan lain sebagainya, bisa juga dimohonkan kembali untuk dilakukan penilaian kompetensi untuk mengupdate atau untuk memperbaiki hasil penilaian potensi dan kompetensinya. Mungkin demikian. Terima kasih. Apakah hasil tes nanti bisa berpengaruh terhadap kondisi kompetensi kita? Misalnya kayak di Damkar kan sudah nyata itu lebih banyak di lapangan gitu. Ternyata apabila dites nanti ternyata orang ini cocoknya di administrasi. Nah, apakah bisa berpengaruh dengan posisi jabatan tersebut? Kalau memang sudah cocok di lapangan, ternyata begitu melalui uji kompetensi dia cocoknya di administrasi. Nah, ini mungkin eh, apakah bisa berpengaruh itu, Bapak? Mungkin itu aja yang dipertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi kami sampaikan di depan bahwa salah satu manfaat dari hasil penilaian potensi dan kompetensi ini adalah untuk menyediakan data profil potensi dan kompetensi aparatur sipil negara di dalam manajemen talenta yang notabene di Inbox Talent Mapping, yang kemudian bahwa penilaian kompetensi dan potensi ini adalah merupakan bagian, ya, bukan salah satu tapi bagian dari perpaduan antara kinerja dan potensial atau sumbu X dan sumbu Y, maka pada prinsipnya hasil ini memang bisa berpengaruh terhadap pengembangan karir yang bersangkutan. Nah, karena itu maka ini bisa saja dipakai sebagai bahan untuk satu rotasi mutasi atau mungkin juga tetap ada di situ atau bahkan mungkin promosi ya. Nah, tetapi seberapakah bobot atau besarnya pengaruh ini terhadap hal tersebut ini sangat tergantung kepada data-data lain. Misalnya data kinerjanya. Oh, ternyata orang ini juga selama ini di lapangan juga memang kerjanya sangat baik. Yang lain-lainnya juga sangat baik. Berarti mungkin saja yang bersangkutan dipertahankan di situ ya, karena memang dia cocok ternyata. Tapi bisa juga dia dipromosikan, bisa saja dari situ, karena dia masuk di dalam Rising Star ya, karena semuanya sangat baik. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau ternyata kok hasilnya ini tidak sesuai, pilihannya pun tidak sesuai, kemudian standar kompetensi yang dibutuhkan misalnya di lingkungan Damkar ternyata juga nggak cocok, dicek kembali mengenai kinerjanya, selama ini ternyata kinerjanya pun tidak baik. Nah, mungkin yang bersangkutan akan berpengaruh baik rotasi, mutasi, atau mungkin hanya pengaruhnya pada pengembangan, untuk pengembangan pegawai. Bisa saja. Intinya, ini pasti berpengaruh
besar kecilnya sangat tergantung pada hasil penilaian lainnya selain potensi dan kompetensi, karena ini bukan mutlak satu-satunya. Kira-kira seperti itu jawaban kami. Terima kasih.